Kita lanjut berikutnya merasionalkan bentuk akar. Nah, merasionalkan bentuk akar ya. Nah, ini dia bentuk akarnya. Kalau yang A ini bentuknya sederhana, A per akar B dirasionalkan dengan cara A akar B tetap ditulis ulang. Nama juga merasionalkan, berarti dikalikan dengan akar B di bawahnya. Maka jadi seperti ini. Nah, begitu juga dengan di bawahnya ini. C tetap tulis sama dikalikan karena dia di sini bedanya di sini tanda tambah ya, tapi hampir sama dia, cuma bedanya ada terletak pada tandanya saja. Dengan di sini sama dengan yang ini ya, nah, dia sama tulis sama ini. Kemudian untuk yang tambah sama, untuk yang kurang maksudnya ya, untuk yang kurang sama ini dia. Kalau kurang di bawah kurang, namun di sini dia berubah menjadi tanda tambah. Kalau kurang dia berubah jadi tambah. Merasionalkan penyebut namanya kasus seperti ini. Nah, kemudian contohnya, misalkan kita punya kasus, contoh pertama kasus sederhana. Contoh pertama kita punya misalkan 2 akar 3. Nah, dirasionalkan penyebut menjadi 2 akar 3 dikali, karena di akar 3 berarti sini menjadi akar 3 akar 3. Ini menjadi 2 akar 3 2 akar 3, tidak bisa diselesaikan, jadi biarkan seperti ini dan tidak bisa dikalikan ya. Akar 3 dikali akar 3 akar 9. Ini menjadi akar 9. Nah, jadi sehingga ini diperoleh hasilnya 2 akar 3 per 3. Nah, kalau kasus ini diselesaikan, ini ada kuadratnya. Jadi di sini kasusnya ada A akar B per B, hilang akarnya. Nah, sama dengan hal ini. Nah, kemudian misalkan yang kedua itu kita selesaikan, misalkan akar 3 per 2 akar 5 misalkan. Ini cara yang sama. Kalau ada akar kita ikuti aja langkahnya. Ini 2 akar 5 dikali penyebutnya 2 akar 5. Di sini menjadi 2 akar 5 per 2 akar 5. Nah, ini akar 3 dikali 2 akar 5. Nah, di sini ada 1 ya, cuma dia tidak tulis. 1 dikali 2 ya tetap 2. Kemudian akar 3 dikali akar 5 menjadi akar 10 per, yang ini 2 depan sama-sama depan. 2 dikali 2 4. Akar 5 kali akar 5 akar 25. Sehingga di sini menjadi 2 akar 10 per 4. Akar 25 adalah berapa? Berarti akar 25 itu sama dengan 5. Maka kita tulis 5 ya. Akar 25 itu adalah 5. Jadi hasilnya kita peroleh 2 akar 10. 4 dikali 5 dapat hasilnya 20. Nah, seperti itu untuk kasus yang pertama. Dan ada banyak lagi kasus-kasus yang lain untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kalau bentuk yang ke B, yang B-nya. Nah, bentuk B maksudnya contoh 3 ya. Contoh 3 maksudnya. Tapi sama dengan proses bentuk yang B-nya. Oke, contoh ketiga, kita misalkan contoh ketiganya itu adalah 3 per 3 tambah akar 2 misalkan. Contoh 3 per 3 ditambah akar 2. Ini contoh 3 maksudnya ya. Nomboran itu. Nah, merasionalkan penyebutnya gimana? Menjadi 3 per 3 ditambah akar 3 dikali dengan, nah, 3 dikurang. Ingat ya, tanda tambah ditukar menjadi, dirubah menjadi tanda kurang. Di sini akar 2 ya. Akar 2 per 3 kurang akar 2. Nah, kita lanjutkan menyelesaikan soal yang ini. Di sini ini menjadi 3 kurungkan dikalikan dengan yang samping ini menjadi 3 dikurang 2. Nah, ingat kalau tandanya sudah berbeda ya, tandanya berbeda itu sangat gampang kita selesaikan, ikut rumusnya aja. Berarti karena 3 dikali 3 langsung aja kita kasih 9. Karena tandanya beda khusus ya. 3 kali 3
9. Nah ini akar 2 kali akar 2 akar 4. Karena dia negatif berarti dikurang akar 4. Nah hasilnya nanti ini menjadi, ini bisa kita kalikan ke dalam atau kita biarkan seperti itu aja boleh. Kita anggap aja dia seperti itu dulu ya. Di sini tulis ulang 3 akar 2 per 9. Akar dari ini berapa kira-kira? Akar dari 4 2 karena dia kurang maka sini menjadi kurang 2. Nah sehingga diperoleh hasilnya 3 dalam kurung 3 dikurang akar 2 per 9 dibuang 2 jadi 7. Jadi hasilnya adalah 3 per 7 3 akar 2. Nah gitu dia, sampai seperti itu ya. Kemudian ada lagi bentuknya yang lain, masih dalam bentuk seperti itu, tapi misalkan di atasnya ada akar. Kita ambil sini contoh yang keempat. Misalkan kita yang di atasnya ada akar seperti ini. Kita selesaikan. Yang ini sama ya, cara ngerjakannya nih sama, dua sama bentuknya. Nah misalkan kita punya bentuk contoh lain, itu akar 5 ditambah 2 misalkan. Bentar ya. Nah misalnya akar 5 ditambah 2 per seperti ini akar 3 ditambah akar 5. Ini jadi berapa hasilnya? Nah, kita selesaikan. Akar 5 ditambah 2, tulis ulang, dikali dengan, nah penyebutnya akar 3 dikurang akar 5 per akar 3 dikurang akar 5. Nah ini kita selesaikan. Yang di atas ini kan bentuknya beda ya. Akar 5 ditambah 2, kita tutup kurung, menandakan dia beda nih, dikurang akar 5 per. Nah di bawah ini karena bentuknya sama, ingat bentuknya sama berarti depan kali sama depan ya, yang ini kali yang ini maksudnya ya, yang ini kali ini. Khusus untuk angka yang sama bawahnya ini cuma tandain saja beda, ini ya negatif ini positif. Nah menjadi hasilnya akar 9 ya dikurang akar 25 ya, akar 9 dikurang akar 25. Nah untuk yang ini dikalikan, ini dikalikan ke sini. Akar 5 dikali akar 3, akar 5 dikali akar 3 menjadi akar 15. Kemudian akar 5 dikali akar 5, karena dia min makanya jadi min akar 25 ya. Kemudian berikutnya 5 sudah nggak ada, ini kali lagi, lanjut yang bawahnya lagi 2 dikali akar 3 menjadi, karena dia tambah 2 akar 3. Kemudian 2 dikalikan dengan min akar 5, makanya menjadi min 2 akar 5, sehingga di sini tetap akar 15. Yang ini akar 25 berapa? Oke, ada yang tinggal ternyata ya. Nah kemudian karena dia per, di bawah ini kita selesaikan dulu pernya. Bawahnya ada per, berarti kita per berapa di bawahnya nih? Akar 9 3 dikurang 5. Jadi ini kita tulis ulang, akar 15 dikurang akar 25 sama dengan 5 ditambah 2 akar 3 dikurang 2 akar 5. Nah per dengan min 2. Di sini nggak ada yang bisa disederhanakan ya. Mau ditambahkan ini akar 15, ini akar 3 juga tidak bisa. Juga ini satuannya hanya min 15, nggak ada sama-sama angka, nggak ada. Ya ini beda, ini artinya 2 kali akar 3 ya, ini 2 kali 5, tidak bisa ditambahkan. Jadi hasilnya sama dengan nih, kurang 5 ditambah 2 akar 3 dikurang 2 akar 5 per 2. Ini hasilnya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Nah
Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, ini sebelumnya ya, sebelum tadi. Ada pertanyaan tidak? Nah, kalau tidak ada, kita coba lanjut bahas contoh soal yang lain yang masih bersangkut paut dengan yang ini. Nah, bagaimana seandainya? Nah, seperti ini. Kita selesaikan dulu nih. Contoh lain ya, yang kelima. Misalkan contoh kelima. Contoh kelima misalnya. Tadi contoh 4, sekarang 5. 5-nya bentuknya agak aneh gitu nih. Gimana bentuknya? Bagaimana ini sedikit selingan ya. Nah, akar 2 ditambah 1 per akar 5. Ayo, berapa hasilnya? Nah, ingat gimana dalam menyelesaikan pecahan? Disamakan penyebutnya. Jadi kalau samakan penyebut gimana? Ya, gimana caranya? Berarti akar 2 dikali akar 2 dikali akar 5 langsung aja. Caranya akar 2 kali akar 5 menjadi akar 10. Di sini juga menjadi akar 10. Akar 10 mencari yang di atas ini. Kalau di bawahnya dikali, ini cara pintasnya ya. Kalau di bawahnya dikali berarti 2 dikali 5 kan 10 nih. Berarti untuk mencari yang di atas ini adalah 1 karena di angka 1. Kalau misalnya saya ganti sini menjadi angka 2 ya. Nah, berarti 2 dikali akar 5 ya 2 akar 5. Kalau 1 dikali akar 2 ya akar 2. Nah, gini. Jadi hasilnya berubah menjadi 2 akar 5 ditambah akar 2 per akar 10 gitu.